Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus, berjumpa kembali kita di tayangan THM, Tanah Hasin Monika. Kali ini kita mengulas sebuah persoalan yang cukup menarik, urgent sekaligus menggelitik. Ada hal yang nyeleneh dan juga hal yang menjadi krusial, yaitu bagaimana seorang Deddy Corbuzier yang akhir-akhir ini telah mendapatkan sebuah gelar kehormatan, sebuah jabatan yang cukup prestisius dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yaitu menjadi seorang Letnan Kolonel titular. Nah, Letnan Kolonel titular ini mungkin baru 2 orang di Republik ini yang mendapatkan jabatan tersebut, yaitu pada tahun 1966 ketika Idris Sardi, yang seorang komposer terkenal di tanah air, yang melatih para tentara untuk bisa bermain musik, lalu beliau dianugerahi sebagai Letnan Kolonel titular untuk melatih para tentara saat itu untuk bisa bermain musik. Nah, sekarang hari terakhir ini kita dihebohkan dengan jabatan yang sama yang diberikan kepada Deddy Corbuzier, seorang pesulap, seorang mentalis terkenal yang lalu beralih profesi menjadi seorang YouTuber dan Instagramer juga yang cukup handal, lalu mungkin mengalami kejenuhan lalu menerima jabatan sebagai Letnan Kolonel titular, yaitu walaupun cuma gelar kehormatan di TNI Angkatan Darat, tapi ini adalah sebuah jabatan di tubuh TNI, yaitu sehingga mungkin hak-hak pilih dia sebagai seorang sipil itu akan dicabut karena berlaku hak-hak militer. Makanya perilaku dia, kemudian apa yang dilakukan sehari-hari juga berlaku tentang hal-hal yang sebagai tugas-tugas militer. Menarik Polotus kita melihat hal ini, yaitu ada dua. Pertama tentang hal yang urgent, kemudian hal yang krusial, kemudian kita melihat ada hal-hal yang nyeleneh seperti itu. Makanya mungkin dalam beberapa buku tentang bagaimana orang-orang jenius di dunia itu melakukan hal-hal yang nyeleneh. Dan ini pernah dirangkum dalam sebuah buku yang cukup terkenal juga oleh yang pernah ditulis tahun 2019 oleh Marsman, yaitu bukunya bagaimana melakukan sebuah seni untuk melakukan sebuah sikap yang masa bodoh. Dan buku itu cukup terkenal. Nah, kali ini kita melihat dari sisi pertama, dari sisi Deddy Corbuzier. Mungkin beliau juga jenuh dengan rutinitas yang sudah sering berulang. Ketika dia menjadi mentalis, kemudian berubah menjadi seorang YouTuber, atau mungkin Instagramer, atau seorang TikTok yang terkenal, dengan penghasilan juga yang mungkin sudah sangat besar, ratusan juta, karena subscribe-nya juga sudah cukup besar, hampir mendekati 20 jutaan, sehingga rutinitas seperti itu dia merasa jenuh dalam melakukan hal-hal yang baru yang di luar dugaan kebanyakan orang. Nah, begitupun kita melihat dari sisi misalnya Prabowo Subianto, Menhan, mengapa juga menyematkan jabatan prestisius ini kepada Deddy Corbuzier? Apakah juga Menhan Prabowo Subianto sedang jenuh dengan rutinitas keseharian? Apakah karena negara ini tidak ada ancaman-ancaman serius, tidak ada lagi demo-demo besar, tidak ada pemberontakan-pemberontakan seperti masa lalu, sehingga Prabowo juga dianggap melakukan hal yang nyeleneh? Atau kedua, ada hal yang krusial, ada kepentingan mendesak, ada hal yang sangat urgent bagi negara sehingga harus mengangkat seseorang dengan jabatan tersebut. Memang jabatan tituler ini adalah jabatan yang diberikan atau jabatan kehormatan yang diberikan pada orang di luar TNI, yaitu orang sipil, untuk mengambil jabatan tersebut untuk kepentingan tertentu, untuk tugas-tugas tertentu. Sehingga ketika Akbar Faisal dalam wawancara kanal YouTube-nya wawancarai Koni Erbakri yang saat ini sedang berada di Rusia, mengatakan kalau seseorang diangkat dengan jabatan Letnan Kolonel titular itu sesuai dengan profesinya, misalnya Idris Sardi karena dia seorang komposer, lalu dia mengajarkan para tentara saat itu untuk bisa bermain musik. Nah, sekarang profesi Deddy Corbuzier sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang Instagramer, apakah dia juga akan mengajarkan para tentara untuk menjadi leader atau Instagramer? Atau para musuh misalnya, dia diterjunkan ke Papua, lalu mengajak musuh untuk bertempur tidak pakai senjata, tapi menggunakan dunia medsos, perang cyber. Nah, ini kita tidak tahu. Jadi, ini menjadi hal yang nyeleneh dari berbagai pihak. Walaupun nyeleneh, tapi ini menyinggung, menggelitik banyak orang, banyak pihak. Yang pertama, orang bertanya tentang urgensi dari jabatan tersebut. Jabatan yang diberikan dianggap cukup tinggi. Kalau cuma misalnya sebagai jabatannya menjadi letnan. Nah, ini agak berat sehingga bertanya berbagai hak. Sehingga DPRI satu menekan komunikasi satu di tersebut. Kemudian
dari Sekjen P juga menyayangkan, mengusulkan ke Bangka TNI agar bisa kembali Jan Letnan titular berikan menhan kepada ini tarik ada dong kita bisa lihat ini urgensi mereka berikan jabatan presiden luar kita dilihat dengan brutalitas yang berjalan sehingga mereka harus terima hal-hal yang di luar kewaran. Itu yang kita lihat saat ini terus yang pasti adalah menjadi